Artinya orang-orang yang sabar itu akan diberikan reward di hari kemudian. Bahkan dikatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, para penonton, para penyimak dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam, yang merupakan jalan tengah dari dua model kiri yang cenderung agak eksklusif, kemudian yang kanan cenderung inklusif, ya. Jadi Islam sebetulnya berada di tengah-tengahnya, ya. Tidak ke eksklusif dan juga tidak inklusif, tapi sebetulnya merupakan jalan ausat, ya. Ini seakan dengan wasit, ya. Artinya benar-benar bisa menengahi kedua model komunikasi itu, ya. Pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang banyak hal, ya. Tapi yang terakhir kita sudah bahas tentang rukun takwa yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, dan juga ihsan. Ternyata ada yang 7 yang vertikal, yaitu rukun iman dan juga sebagian rukun Islam seperti sholat dan juga tentu tahajud, ya, bangun tengah malam, qiyamul lail, kemudian juga ditutup dengan istighfar, ya. Tapi untuk yang horizontal kita sudah sentuh juga sebelumnya, yaitu bagaimana bisa menepati janji dan juga bisa berbagi. Nah, sekarang ini kita coba angkat soal kesabaran, ya. Dalam konteks yang sebelah kiri bahwa orang itu harus bisa menahan diri, ya, bisa berusaha agar apa yang mereka alami itu merupakan cobaan, ya, cobaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga harus mereka bisa sabar untuk menerimanya, ya. Ada cobaan dalam bentuk penyakit, umpamanya dia bisa mengontrol dirinya, dan juga apabila ada cobaan dalam bentuk bencana alam, ya, natural disasters umpamanya, ya, mereka itu bisa bersabar. Dan begitu juga dalam mereka melakukan perjuangan hidup, ya. Ini memang dituntut kesabaran dalam melakukan proses hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Dan tentu harus sabar dalam berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan kolega, berinteraksi dengan pimpinan atau dengan masyarakat manapun, ya. Mereka harus selalu menekankan, ya, aspek kesabaran itu, karena implikasinya bukan hanya untuk di dunia ini, tapi ini selalu dikaitkan dengan juga kehidupan ukhrawi, yaumil qiyamah. Itulah model yang biasa disebut dengan model yang cenderung ke dunia eskatologis, ya. Sementara yang di sebelah kanan yaitu bentuk control one's emotion, ya. Jadi harus bisa mengontrol dirinya, emosinya, sehingga tidak meletup-letup, ya. Model ini, ya, biasanya juga dikaitkan dengan patient, ya. Sehingga orang yang sakit itu di barat
itu disebut dengan pasien. Nah, kemudian menjadi bahasa Indonesia ya. Artinya kalau mereka ditimpa penyakit kemudian masuk rumah sakit ya mereka disebut dengan pasien ya. Artinya ya mereka memang harus berusaha bersikap sabar ya, karena ya mau diapa lagi ya ini sebuah garis hidup yang harus dijalani ya, cuma juga harus ada usaha untuk bisa keluar dari penyakit itu, sehingga diperlukanlah umpamanya ilmu-ilmu tertentu ya. Nah, tentu kalau dalam rumah sakit ya berdasarkan ilmu kedokteran ya, berdasarkan ilmu medis ya, baik cara menemukan penyebab penyakit itu maupun cara-cara pengobatannya ya, tindakan-tindakan yang harus dilakukan, dan juga termasuk ya obat apa yang harus diminum atau dimakan ya. Dan tentu kalau di kedokteran yang tentu berdasarkan pada hasil temuan ilmiah ya, hasil temuan manusia atau orang-orang yang pernah melakukan riset berulang-ulang kali tentang hal tersebut, sehingga diyakini keampuhannya sebagai satu obat yang bisa menyembuhkan karena sudah dites umpamanya ke berbagai entitas ya, mungkin dimulai dari umpamanya makhluk yang kecil ya seperti tikus, kemudian mungkin ke kelinci, lalu ke babi, kemudian ke manusia berkali-kali, kemudian jadilah itu sebuah temuan yang dianggap bisa mematikan entah itu virus, entah itu bakteria, entah itu yang sifatnya hal yang kurang atau berlebihan dalam tubuh manusia ya, sehingga mereka ini harus sabar ya, harus betul-betul meyakini tentang keampuhan obat-obat itu, menunggu hasilnya dan dengan penuh kesabaran, karena kalau tidak dia biasa terburu-buru ya, sehingga melahirkan kejengkelan, kemarahan gitu ya. Berarti kan tidak pasien lagi sebetulnya, sekalipun ya posisinya dia sebagai pasien, artinya orang yang dalam proses pengobatan ya. Ya, lalu bagaimana dalam komunikasi Islam? Nah, ini itu memang dikenal dengan istilah ya was-sabirina. Jadi konsep sabar ini sebetulnya itu dari Al-Qur'an ya, dan dari hadis yang kemudian menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, orang yang sabar biasa disebut dengan sabir ya, dan apabila plural ya sabirin atau sabirat kalau perempuan ya. Tapi dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa orang yang bersabar ya harus bisa, paling tidak ada 3 hal yang mereka harus bersabar atasnya, yaitu wasabirina fil ba'sai ya, apabila ada penyakit yang menimpa ya, penyakit apapun ya harus bisa menekankan aspek kesabaran itu ya, karena diyakini itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yakin bahwa obat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dain dawaun, setiap obat pasti ada, setiap penyakit ada obatnya, dan diperlukan usaha-usaha ya yang keras, sistematis, agar bisa menemukan obat-obatnya yang memang sudah dihamparkan di muka bumi ini, obat-obatnya itu, dan termasuk juga cara untuk menghindari penyakit itu ya tentu berdasarkan juga ilmu pengetahuan. Jadi Islam ini sebetulnya mengakui kontribusi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi ya, itu yang sangat sebetulnya dianjurkan, bahkan dia angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat ya. Kemudian yang kedua, wadharai, umpamanya ketika terkena bencana alam ya,
apakah itu paceklik ataukah ya pandemi ya, yang 2 tahun terakhir ini kita semua rasakan dimanapun di dunia ini, mulai dari kota besar sampai kota-kota terpencil di pulau-pulau yang terisolir itu, ya semua harus mengikuti istilahnya protokol kesehatan ya, dengan penuh kesabaran tentunya, sehingga bisa terhindar dari penyakit itu atau bencana tersebut ya, karena kalau tidak tentu akan mendapatkan penularan atau menularkan kepada orang lain ya, kalau tidak hati-hati mengikuti protokol kesehatan tersebut ya. Dan tentu banyak bentuk dari natural disasters ini ya, bisa dalam bentuk gempa bumi, bisa tanah longsor, bisa tsunami ya, bisa juga likuifaksi yang pernah terjadi di Palu ya. Jadi ini semua ya, kalau terjadi dalam Islam itu dituntut untuk mempraktikkan namanya prinsip kesabaran itu. Kemudian yang terakhir juga dituntut apabila bekerja, berusaha, berjuang ya, wahinal ba's ya, apabila berusaha untuk keluar dari tantangan-tantangan hidup ini. Dan tentu dalam Islam tidak atau bahkan dilarang untuk mengelas ya, mengomel, menyalah-nyalahkan orang lain gitu ya. Nah, itu memang prinsip kesabaran ini ketika bekerja ya, kadang mungkin harus begadang ya, kerja malam, kadang mungkin ya, istirahatnya kurang ya, karena ada sesuatu yang diperjuangkan ya. Kadang mungkin juga menguras energi, tenaga, finansial ya, sehingga itu semua memerlukan aspek kesabaran ini dalam rangka untuk memenuhi tadi perjuangan yang sedang dilakukan agar tentu bisa mencapai apa yang tadi diinginkan ya, tentu dalam konteks Islam ya, sepanjang sesuai dengan ajaran Islam, syariat Islam, akidah Islam ya, karena kalau tidak ya dia bisa dianggap itu melanggar aturan-aturan ilahi, yang mana memang berbicara tentang kesabaran ini ya bukan hanya dalam konteks diri, keluarga, masyarakat, tapi juga sebetulnya konteks eskatologis, konteks dan konsep ukhrawi ya. Artinya orang-orang yang sabar itu akan diberikan reward di hari kemudian. Bahkan dikatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan dalam Al-Quran ayat-ayat tentang kesabaran ini banyak sekali ya. Itu yang sangat populer dalam surah Al-Mulk ya. Kalau ditimpa umpamanya dengan kelaparan, dengan kekhawatiran, ketakutan, kemudian juga ada keluarga yang umpamanya harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kondisi sakit, maka kita harus bersabar. Dan itu mengatakan ini semuanya dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah, yang sangat populer dengan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara, Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.